Mencari sumber makanan yang sehat dan alami dari dalam tumbuhan tentunya akan sulit jika kita berada di tempat yang bukan dataran tinggi, karena kita perlu datang ke supermarket untuk berbelanja. Tapi siapa sangka kita bisa bertanam untuk mendapatkan sayuran yang sehat. Seperti kalau saya makan daun yang ini, rasanya tidak enak. Tapi kalau saya makan daun yang ini, enak sekali dan sangat sehat. Tanaman ini dibudidayakan dengan menggunakan metode hidroponik. Nah, seperti apa saya untuk mencari dan mengulas proses pembuatan tanaman dari hidroponik? Kita sudah janjian dengan Mbak Ana, langsung saja kita datang ke tempatnya Mbak Ana. Yuk, ikuti saya. Hidroponik atau biasa kita kenal dengan hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Di Pekalongan sendiri ada komunitas pecinta hidroponik yang mempopulerkan teknik bercocok tanam ini. Salah satunya adalah Mbak Ana dan teman-temannya. Di sini kan saya lagi sebenarnya tahap pembelajaran dan belajar hidroponik, bagaimana sih cara menanam hidroponik. Sebenarnya belum lama sih saya belajar berkecimpung di hidroponik ini, dan saya kan juga ikut komunitas itu PHP. Di sini saya masih tahap pembelajaran dari persemaian, pendewasaan, sampai kita proses pembelian dan ada hasil olahan dari hidroponik itu. Di sini kan saya emang suka berkebun, terus kan dataran saya di sini kan rendah, di daerah Bobol Wonokerto itu kan jarang ada lahan, sekarang kan ada rock. Terus saya browsing-browsing cara berkebun untuk media lain selain tanah itu apa sih hidroponik. Oh, terus saya browsing-browsing, terus ada komunitas di Pekalongan yang tentang hidroponik, jadi saya ikut join, ikut belajar. Sebenarnya sih untuk pengenalan untuk warga aja sih, sebenarnya untuk edukasi. Ini loh, kita dataran rendah bisa nanam sayuran dengan media ini. Terus apalagi kita kan udah harap kan daerah Wonokerto, jadi sebenarnya untuk mengedukasi mereka dan pindah media aja sih. Seperti itu. Nah pemirsa, saya sudah berada di tempat di mana kita membudidayakan tanaman dengan media hidroponik ya Mas ya? Ya. Ini bisa dijelaskan nggak Mas, media hidroponik itu apa sih, terus bagaimana sistemnya? Hidroponik ini kita fokus penanaman menggunakan media air. Jadi tanaman itu yang tadinya ditanam di tanah, kita alih fungsikan. Jadi yang nggak punya tanah lebar kan kita bisa menanam dengan media hidroponik. Nah, di sini ada contohnya, yaitu tanaman selada. Di sini tanaman selada ini medianya hanya memakai busa, nggak memakai tanah. Nah, boleh lihat. Jadi ini tidak pakai tanah sama sekali ya? Nggak pakai tanah sama sekali. Tapi hanya pakai busa. Pakai busa aja. Dalam melakukan budidaya tanaman hidroponik, kita biasa menggunakan sistem irigasi, di mana air akan dipompa untuk melewati pipa-pipa yang ditempati oleh tanaman tersebut. Air itu nantinya sebagian akan diserap oleh tanaman dan sebagian lainnya akan kembali ke penampungan dan kemudian diputarkan kembali. Media penyaluran air sendiri tidak harus menggunakan pipa atau paralon, bisa menggunakan media lainnya seperti styrofoam. Jadi kita tidak harus wajib menggunakan paralon ya? Ya. Bisa pakai barang bekas, bisa pakai media-media yang lainnya. Bisa. Nah, karena kebetulan di sini itu ada paralon juga, tapi juga katanya ada yang dari busa juga ya Mas? Ada yang dari busa. Ada yang dari busa juga pemirsa. Jadi kita bisa melihat contoh yang media tanamnya pakai busa. Ada Mas? Pakainya styrofoam itu yang di sebelah sana. Pakainya styrofoam? Styrofoam. Okay. Nah ini di sini juga, nih pakainya. Oh ini di belakang sudah Pak ada yang pakai styrofoam ternyata bisa. Ini yang bagian belakang ini pakai styrofoam. Jadi styrofoam ini menggunakan styrofoam bekas ya Mas? Bekas. Jadi memanfaatkan barang bekas untuk dibuat media tanam hidroponik. Nah kalau yang belum ada tanamannya ada nggak sih Mas? Biar kita melihat
atau bisa tahu seberapa ukurannya dan mungkin yang belum kalau ada proses ada tanamnya ada, cuman nggak di sini, ada di belakang di sana. belakang. Oke, jadi kita langsung lihat ke belakang seperti apa media tanam yang belum ada tanamannya biar kita bisa tahu melihat secara gamblang seperti apa media. Ya, Mas, langsung lihat. Nah, ini media yang belum ada tanamannya yang dari styrofoam tadi. Ini kebetulan baru direhab, direnovasi lah. Udah habis panen lah ini, belum tak tanami lagi. Ini pakai styrofoam bekas. Kita bisa nyari di pinggir-pinggir jalan toko buah. Itu banyak tersedia di situ. Ada yang dijual, ada yang dibuang. Nah, kita manfaatkan dari barang-barang bekas tersebut. Nah, medianya ini kan kita dari busa nih, Mas. Ada lubang-lubangnya kayak gini. Iya. Ini kalau boleh tahu ukurannya berapa ya, Mas? Kalau ini kebetulan untuk menanam kangkung, ukuran kurang lebih 10 cm. Jarak antar diameter ini 10 cm. Ini bisa di-pressing lagi sampai 7 cm. Karena si kangkung itu tanaman tumbuhnya kan ke atas. Nah, dia berarti bisa lebih rempet, jaraknya lebih dekat. Bisa lebih dekat ya jaraknya. Lebih dekat. Jadi tidak semua tanaman lubangnya sama jaraknya. Beda. Berarti kita bisa memakai jarak yang dekat. Tapi kalau misal kita tanamannya yang melebar, jaraknya harus agak dijauhin lagi. Nah, ini kalau untuk lubang-lubangnya ini kan tadi untuk menempatkan gelas-gelas yang netpot, cup netpot ya namanya ya. Nah, ini untuk meletakkan gelas-gelas itu. Kira-kira ukuran diameternya berapa kalau lubangnya? Ini sekitar 4,5 cm. Karena kan si netpot itu standarnya ukurannya 5 cm. Nah, ini dibuat lebih kecil biar dia masuk ya? Biar kenceng. Biar kenceng. Jadi dikasih lubang jaraknya sekitar 10 cm Mas ya. 10 cm. sampai 7 cm untuk kangkung. Kemudian lebarnya ini diameternya sekitar 4 cm. 4,5 cm. Jadi nanti bisa untuk menempatkan tanaman yang sudah di dalam gelas tadi. Nah, ini selanjutnya selain ada media tanam dari busa ini, apa yang perlu disiapkan untuk membuat tanaman hidroponik, Mas? Sebenarnya yang paling minim itu kita harus punya pupuknya atau nutrisinya. Selain itu, kalau seperti media kayak gini, peralon, netpot dan lain-lain itu sebenarnya fleksibel, bisa kita siasati pakai barang-barang bekas. Oke, berarti ada nutrisi juga ya? Ada nutrisi. Ada nutrisinya di sini? Di sini ada. Oke, ada nutrisinya pemirsa. Nanti kita langsung lihat seperti apa nutrisinya dan juga proses-proses lain untuk menyiapkan media tanam hidroponik. Jangan kemana-mana.